Baik, tadi setelah kita menelaah apa ya proses untuk siapa aja syaratnya untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Nah, sebetulnya dari dinas sosial sendiri punya orang-orang yang ditugaskan di lapangan nggak sih Pak? Dan apa saja itu Pak yang ditugaskan di lapangan? Jadi dinas sosial saya sampaikan dari awal ya, kita banyak sekali petugas-petugas lapangan yang secara langsung connect ke tugasnya daripada Kementerian Sosial. Saya bilang tadi ada PKH, ada TKSK, ada Peksos, ada LKS. Semua sasarannya adalah PMKS tadi. Ya, mereka yang memang layak menerima bantuan. Itulah yang memudahkan kita. Tapi kalau di tingkat desa, kita ada namanya petugas SIKNG di tingkat, itulah yang ngurus data. Petugas tapi SIKNG dia adalah aparatur yang diangkat oleh kepala desa, bukan oleh bukan dari dinas dinas sosial, sosial. Jadi mereka tugasnya mengelola data, memverifikasi, validasi data DTKS yang ada di desa dia. Berarti bukan dari dinas sosial langsung ya Pak, dari desa yang menentukan ya Pak ya? Desa. Baik, nah lalu kita bicara tentang tadi bantuan ya Pak ya. Kita kan kalau lihat berita itu, waduh, kalau orang bagi bantuan berdesak-desakan sampai ada yang pingsan kan, kita pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi Pak. Nah, kalau untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri Pak, ada caranya nggak nih? Ada yang Bapak lakukan bersama tim untuk bisa menyebarkan bantuan ini kepada masyarakat miskin tanpa perlu berdesak-desakan gitu Pak? Alhamdulillah ya, jadi bantuan kemarin BSST ya, kita koordinasi dengan pihak POS, karena penyalur melalui POS. Kemudian kita Polres, Pol PP, Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya atas gagasan, inisiatif dan arahan Pak Bupati, kita ada satu kemarin setiap menerima bantuan dia harus mendapatkan vaksin sampai dengan vaksin booster. Alhamdulillah semua bisa tetap. Kita koordinasi baik dengan Polri, TNI, termasuk kawan-kawan Pol PP dan Dinas Kesehatan. Jadi kami bagi jadwal. Satu hari misalnya 3 desa, kan kemampuan kantor pos itu bisa ukur. Misalnya dia satu hari bisa ngukur 700 orang. Nah 700 orang itu kita bagi. Desa ini jam 10 sampai jam 11. Jam 12 sampai jam 1. Seperti itulah. Ya kita bagi jam ya. Sehingga kita penyalur. Kemudian bantuan sekarang ini kan ada dua. Melalui kantor pos yang tunai, kemudian ada melalui e-warung. Nah, e-warung ini yang ada di tingkat desa. Satu desa ada yang 1 sampai 3 e-warung di masing-masing desa. Lihat jumlah KPM yang ada di desa dia. Sehingga alhamdulillah karena itu bentuknya sembako. Jadi tidak ada antri yang begitu panjang. Kemarin terjadi antri, yang terjadi ada mungkin pingsan, bahkan ada yang sampai korban meninggal itu karena mereka berdesak-desak di kantor pos. Nah, tapi alhamdulillah di Pesawaran kami atas arahan Pak Bupati, kami pengawasan cukup ketat. Kita melibatkan pihak kepolisian, kemudian petugas-tugas kita yang di lapangan kita membantu. Sehingga kita tepat waktu dan jam sesuai dengan jadwal yang kita tentukan di masing-masing desa. Dengan jumlahnya pun tidak boleh lebih. Sehingga kalau dia tidak datang hari ini, kita tunda sampai dia selesai semua desa lain. Jadi tidak boleh dia balik hari itu juga, tapi tunggu jadwal yang kita tentukan. Wah, sudah tertata dan tersistem semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semua warga Pesawaran ini alhamdulillah sekali nih, dari Dinas Sosial sudah membuat sistem yang membuat warga semua, masyarakat Pesawaran nggak perlu takut lagi nih Pak, berdesak-desakan, khawatir. Jadi luar biasa sekali. Nah lalu Pak, terkait dengan tingkat bencana alam, lalu juga banyaknya korban yang ada gitu ya Pak, kan bencana alam tentunya kita tidak bisa prediksi gitu Pak. Nah dari Dinas Sosial sendiri itu ada nggak sih Pak bentuk-bentuk bantuan yang tak terduga tadi untuk force major dan segala macam Pak? Alhamdulillah saya sampaikan tadi, kita ada Tagana, Taruna Siaga Bencana yang di bawah koordinasi Dinas Sosial, itulah yang bisa mengidentifikasi daripada pasca bencana. Kita lihat memang di Dinas Sosial ada bantuan-bantuan, tapi bukan bentuk fisik ya. Saya bilang ada petugas Peksos memberikan motivasi atau bimbingan. Kemudian ada bantuan-bantuan seperti beras, sifatnya penanggulangan darurat ya. Ada kasur, ada tenda, ada pakaian bekas, pakaian layak pakai, bukan pakaian bekas, pakaian layak pakai yang bisa kita bantu kepada kita lihat tadi identifikasi daripada korban bencana. Kalau kebakaran, banjir mungkin beda ya, kita bantu ya. Banjir mungkin dia perlu ya alat tempat masak segala macam. Kalau kebakaran ada yang
Minggu lalu tuh habis total, sehingga semua harus kita bantu. Jadi itu, jadi di Pesawaran ya alhamdulillah sampai sejauh ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Iya, Pak. Korban-korban yang lebih besar daripada musibah bencana itu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah kita atasi, kita bisa tanggulangi daripada kegiatan-kegiatan yang ada di dinas sosial. Saya juga tertarik tadi Pak sempat nyebut tentang taruna-taruna tadi Pak. Ya. Nah, itu bisa dikasih tahu sedikit Pak, mungkin masyarakat Pesawaran juga belum ada yang tahu tuh. Ya. Boleh sedikit cerita Pak, itu apa Pak? Jadi Tagana Taruna Siaga Bencana ini direkrut daripada orang-orang pekerja sosial yang mau dengan sukarela untuk ikut mengabdikan dirinya, waktunya, karena tanpa gaji, tanpa honor mereka. Oh, jadi volunteer ya Pak ya? Volunteer. Jadi mereka tuh Taruna Siaga Bencana. Jadi kalau ada bencana besar, mereka lah dapur umumnya yang memasak kan ya. Artinya untuk menyiapkan ya sarana-sarana untuk kita melayani korban-korban bencana itu. Baik Pak. Jadi dinas sosialnya tidak menutup diri ya Pak ya, membuka siapapun yang ingin membantu bekerja sama. Jadi bisa bergabung juga tadi ya, lewat Taruna tadi ya Pak ya. Taruna Siaga Bencana. Nah lalu Pak, tadi kan sempat di awal Bapak sempat mention bahwa kita kan perlu berkolaborasi juga dengan berbagai lembaga kesejahteraan ya Pak ya. Nah kalau untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri itu jumlahnya ada berapa Pak untuk lembaga-lembaga kesejahteraan ini? Kalau LKS kita yang terdata ya, ya karena itu ada izin, ada rekomendasi daripada kita, itu ada sekitar 33 ya, sekitar 33 LKS yang terdaftar, tapi yang aktif itu mungkin tidak semua ya. Nanti karena LKS ini kan menghimpun daripada masyarakat binaan. Ya kita bantu itu bukan hanya kepada korban yang ini. Contoh usaha kecil, tapi mereka yang masuk keluarga, yang masuk data miskin ya, data penerima, itu bisa dibantu dengan program kegiatan lain. Salah satu kemarin kami bentuk dengan ada KUBE. Apa itu Pak? Kelompok usaha bersama. Kita bantu mereka dalam satu kelompok bibit ayam DOC ayam Jopor. Kemudian sedang kita proses sekali. Sekarang mereka anggota UMKM ya, tapi kita sasar bukan kepada lembaga, kepada perorangan, karena mereka yang pengrajin-pengrajin tapi tergolong masuk data DTKS, itu kita usulkan juga melalui lembaga LKS ini untuk dapat menerima bantuan. Artinya mereka bisa memfasilitasi lah untuk semua, karena sekarang bantuan ini kan langsung kepada lembaga-lembaga dan itu diverifikasi dan validasi langsung oleh kementerian. Oke, terintegrasi jadi Pak ya? Ya, terintegrasi. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi pembicaraan kita ini seru sekali, tapi mohon karena terbatasan waktu nih Pak. Jadi apa nih Pak, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk mengajak berkolaborasi bersama dinas sosial. Boleh Pak, silahkan. Baik, artinya dinas sosial ini bekerja dan melayani masyarakat secara langsung. Pasti banyak diperlukan dukungan, kolaborasi dengan semua elemen untuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Saya berharap, dan ini bukan harapan Bapak Bupati, harapan pemerintah daerah, tentang sekarang ini masih banyak sekali penerima manfaat, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Kita selalu mendorong kesadaran daripada masing-masing warga menerima. Kalau sudah tidak layak lagi, monggo untuk keluar dari data itu dan digantikan kepada orang yang masih layak menerima. Itu kemudian dukungan peran serta aparatur desa, mulai kepala desa sampai dengan tingkat RT, ini kami sangat terus harapkan supaya data ini bisa mendekati kesempurnaan atau data benar lah yang kita pakai. Karena data kita diukur bukan hanya oleh kabupaten saja atau dinilai oleh dinas sosial saja atau kementerian sosial, tapi termasuk BPS pun ikut mengantor bantuan-bantuan, karena salah satu bantuan itu adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu tolak ukurnya adalah di dinas sosial Kabupaten Pesawaran. Itu jadi sekali lagi mengajak semua elemen sampai dengan aparatur tingkat desa, ayo kita dukung, kita benahi data kita agar bantuan ini bisa tepat sasaran.
Baik, terima kasih banyak Pak Razak atas kesempatannya untuk berbincang di Saburai Talks pada hari ini. Dan saya mendapatkan banyak sekali informasi pada hari ini bahwasannya banyak sekali inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dan tentunya kolaborasi ini tidak akan berhasil bila pemirsa semua masyarakat Pesawaran tidak mendukung Dinas Sosial. Baik, pemirsa terima kasih telah menyaksikan Saburai Talks. Saya Hafiz Anazli, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, terima kasih.